Buyura, Buyura, eh, Hai, jumpa lagi dengan aku Tania. Halo teman-teman, ini tanggal 7 April ya. Aku lagi di rumah dan itu sama suami. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kemarin sore itu kan aku pulang teman-teman ya sama keponakan aku. Sembari aku ngambil mobil Avanza yang di depan ini. Dan kita parkir mobilnya itu di sini teman-teman ya, karena kita kan niatnya nggak nginep, parkir di sini ya. Untung tokonya nggak buka, jadinya aman ya insya Allah. Rumah aku sangat dekat dengan stasiun teman-teman ya, nggak jauh. Itu ada kereta KRL baru berhenti juga ya. Dan di sebelah kiri aku itu tempat jualannya ibu aku kalau pagi hari teman-teman. Dan aku lewat sebelah sini ya, dari kiri jalan teman-teman, soalnya kalau puter itu agak susah, jadinya kita lurus aja lewat gotong royong. Di sebelah kiri aku itu adalah kampung aku teman-teman ya, desa aku, tempat aku tinggal. Lurus aja ya, nanti kita lewat jalan raya. Ini ya sebelah kiri aku itu adalah pasar teman-teman. Jadi rumah aku tuh dekat dengan stasiun, dengan pasar. Pokoknya setiap hari tuh rame banget ya area sini tuh. Jadi kalau mau cari apa-apa tuh gampang banget. Tinggal jalan kaki aja sudah banyak yang jualan. Mau ke Jogja pun kita nggak perlu naik motor atau mobil lagi ya. Tinggal jalan kaki sudah sampai di stasiun. Bahkan di depan aku itu ada tempat wisata teman-teman ya, dulunya itu dipakai buat pasar malam ya, sebelah kanan aku ini. Tapi karena mungkin nggak banyak peminatnya kan, pasar malam itu kan mahal-mahal juga waktu itu, 15.000 permainan. Akhirnya gulung tikar ya teman-teman, dan itu dijadikan tempat kuliner. Terus sebelah kiri aku itu ya desa aku, dan aku tuh biasanya kalau parkir mobil di sebelah sana ya, masuk gang lewat sini itu ya, itu biasanya aku parkir di ujung sana teman-teman ya, karena itu desa aku. Dan yang putih itu sekolahnya Akila. Terus yang ada pohon-pohonnya depan sana itu adalah makam teman-teman ya, yang kemarin itu waktu lebaran aku nyekar. Jadi rumah aku itu memang nggak jauh ya dari jalan besar, deket juga sama jalan raya. Di depan sana itu adalah Gunung Merapi dan Merbabu. Pokoknya kalau pagi hari itu pemandangannya indah sekali, sejuk ya, apalagi ini padinya lagi hijau-hijaunya, bikin mata itu fresh banget. Sebelah kiri itu PLN teman-teman ya, terus depannya itu ada sekolahan, terus ada tempat gedung untuk pernikahan, kelurahan ya teman-teman, sebelah kiri depan ini. Pokoknya di area sini tuh aku mau kemana-mana deket banget. Kecuali ya mau ngurus berkas itu emang agak jauh teman-teman. Jadi rumahku tuh Klaten tapi yang ujung bagian utara. Lebih deket malah mau ke Solo teman-teman ya. Kalau mau ke Klaten itu agak jauh ya, malahan itu kalau ngurus berkas lumayan jauh juga. Tapi kan sekarang itu lebih mudah teman-teman ya, lebih gampang juga karena banyak perangkat desa yang bisa membantu untuk mengurus sesuatunya. Sudah sampai aja ya di jalan besar, nggak jauh kan. Ini tuh jalan raya nasional ya untuk Jogja Solo. Semenjak ada tol itu di sini tuh nggak terlalu rame teman-teman ya, nggak seperti waktu belum ada tol ya. Di sini tuh pasti rame dan macet. Alhamdulillah ya sekarang tuh ada tol, jadinya ya jalan itu landai aja ya. Meskipun lebaran tuh nggak macet teman-teman. Dan itu ya area desa aku sudah banyak sekali pertokoan. Jadi kalau mau beli apa-apa, mau belanja atau apa itu memang sangat mudah. Biasanya itu aku lewat juga yang sebelah ini teman-teman ya, sebelah kiri itu ya jalan besarnya, dan itu Kota Delanggu. Aku tuh kadang males banget ya lewat sebelah kiri ini itu ya, ke kiri itu kan Delanggunya ya teman-teman, pasar Delanggu ya, itu macet. Kadang juga itu kepalang kereta api. Aku tuh males banget ya kalau mau parkir mobil, agak susah. Makanya aku tuh lebih seneng lewat yang jalan tadi ya, sepi terus enak juga jalannya. Mau parkir pun gampang ya, soalnya kereta apinya itu kadang bikin macet terus karena setiap detik itu kan ada kereta api teman-teman ya, apalagi itu jalannya menikung-nikung gitu ya, makanya
bikin macet. Gak lama kita sampai di Masjid Agungnya Klaten, Masjid Al-Aqsa teman-teman ya, gede banget dan bagus banget. Sampai detik ini tuh aku belum pernah ya mampir sholat di sini. Soalnya memang kadang itu waktunya pas nggak tepat teman-teman ya, pas lewat gitu. Next time ya kalau pas ada waktu, terus pas waktunya sholat aku mungkin bisa mampir. Jadi sekarang itu sekitar jam 7 pagi teman-teman. Tadi itu si Vano harusnya ikut aku ke Jogja lagi ya. Cuma seperti biasa namanya bocah ya, bocil. Kalau lagi pulang gitu banyak temennya seperti biasa mogol dan gak mau balik ke Jogja. Akhirnya aku tinggal aja ya, nanti biar diantar sama ibu aku naik kereta lagi. Karena aku tuh harus segera balik Jogja karena memang laundry aku tuh sudah sering aku tutup pintunya teman-teman. Banyak sekali ya pelanggan aku tuh yang kecewa bolak-balik ke laundry dan akunya belum buka maksimal. Jadinya aku langsung aja pulang ke Jogja pagi ini biar aku bisa ngerjain pakaian laundry. Sudah aku cuci ya, aku tinggal nyuruh adik aku buat nyetrika aja nanti itu. Dan tadi itu mallnya Klaten teman-teman, kalian lihat ya, dan ini tuh alun-alunnya Klaten, kotanya kota Klaten teman-teman, bagus banget dan rapi banget ya. Terus mallnya itu sudah ada untuk tempat bioskopnya ya, kalau pengen nonton itu baru aja buka bioskopnya. Tapi aku tuh seumur hidup baru sekali ya main ke mall itu karena memang jauh, juga aku tuh nggak ada kesempatan juga main ke sana. Langsung aja ya, ini tuh jalan tol untuk ke Semarang teman-teman ya, sebelum Prambanan. Ini tol kedua ya sebelum Ceper tadi teman-teman ya. Jadi ada dua jalan tol pintu masuknya gitu. Tadi di Ceper sama di sini. Jadi sekarang tuh kalau mau kemana-mana tuh tinggal praktis aja ya naik jalan tol. Meskipun harganya juga cukup lumayan, tapi kan cukup praktis ya, menghemat waktu. Nggak lama aku sampai di Prambanan. Nggak macet teman-teman ya. Jadi ini landai aja. Jadinya kita ini nggak terlalu lama di jalan. Sudah panas banget teman-teman ya, sekarang itu mungkin jam berapa ya, jam setengah 9 mungkin teman-teman ya. Aku tuh juga lupa, panasnya itu panas terik banget ya. Aku tuh punya banyak PR teman-teman, kenapa aku juga balik Jogjanya lebih awal, pagi-pagi balik ke Jogja. Soalnya kemarin itu ada customer aku teman-teman yang selesai motornya di stasiun Yogyakarta. Jadi ini kan aku harusnya belok ke kiri ya, ini kampus UIN ke kiri harusnya, tapi karena aku langsung mau ke stasiun Yogyakarta, jadinya aku lurus aja mentok sampai Tugu Yogyakarta. Selesai jam 3 sore ya kemarin itu, tapi kan aku mau pulang ke Klaten kan, ngejar kereta jam 4, makanya aku suruh parkir aja di sana. Tamu itu adalah tamu yang kemarin itu komplain teman-teman ya, yang waktu ngambil aku juga pas nggak ada di kontrakan, pas ngembaliin pun aku lagi ada kesibukan, jadinya memang ada jaminan sama sekali teman-teman. Dia itu cuma ngambil, untungnya ya pelanggan juga, jadinya aku suruh ngambil aja gitu. Terus aku suruh parkir motornya di stasiun, kuncinya aku suruh taruh di dashboard. Dan di sini itu biasanya aku biasa lalu lalang ya, kalau langsiran gitu sering banget lewat di situ. Dan di sini juga teman-teman ya, ini tuh kalau ke kanan kampus UGM. Aku tuh nyari kontrakannya memang yang di tengah kota teman-teman ya, dan sebelah kiri itu Gramedia ya. Kalau ke kiri itu nanti tembusnya Stadion Mandala Krida teman-teman. Biasanya juga aku sering banget lewat di situ kalau lagi langsiran ya. Kalau kalian ingat, dan ini aku langsung aja lurus karena memang rutenya itu cuma lurus terus ya, dari tempat rumah aku ke Jogja itu tinggal lurus, nggak belok-belok lagi ya. Ini Kalicode, jembatan Kalicode teman-teman. Nggak lama lagi sampai di Tugu Jogja. Memang ya aku tuh nyari kontrakannya yang di tengah kota, terus kemana-mana deket teman-teman ya, deket stasiun, deket ke arah kampus, deket juga ke Tugu Yogyakarta. Jadinya itu aku kalau langsiran pengantaran mobil atau motor itu nggak terlalu jauh teman-temannya. Dulu kan aku di Bantul ya, itu tuh kalau lagi pengantaran mobil ke arah kota itu cukup menguras waktu dan tenaga. Sampai ya di pintu masuk stasiun Yogyakarta yang bagian timur, tapi kan aku mau di bagian selatan teman, jadinya harus putar. Ya beginilah ya kalau masuk ke area sini itu memang putar-putar teman-temannya, cukup jauh juga putarnya, tapi ya sudah terbiasa juga. Ini langsung aja aku putar. Ini sebelah kanan aku itu parkiran Abu Bakar Ali ya, yang katanya itu infonya itu bulan April mau dibongkar ya teman-teman, parkiran Abu Bakar Alinya.
Nggak macet ya, meskipun ini arus mudik balik tapi nggak macet dan nggak banyak lagi ya orang yang berkunjung ke Malioboro. Mungkin sudah pada arus balik ke tempatnya masing-masing. Jangan bosan-bosan teman-teman ya, aku tuh sering banget lewat di sini dan bikin vlog di sini ya, karena memang di sini itu adalah Malioboronya Jogja teman-teman ya. Sebelah kanan itu adalah tempat parkir Abu Bakar Ali, dan hampir aja ya Pak suami itu mau nabrak pembatas jalan teman-teman ya, karena nggak kelihatan ya, untungnya langsung aja terhandle dan alhamdulillah selamat. Ke kiri itu adalah jalan ke Malioboro ya teman-teman. Jangan bosan-bosan ya lihat instruksi aku tuh sering banget ngasih tahu kalian ya kalau ke kiri itu Malioboro teman-teman ya. Terus di sini itu tadi itu ya, yang kalau ke kanan itu pintu masuk stasiun bagian pintu timur. Lumayan sepi ya Malioboronya, nggak terlalu rame. Langsung aja, ini pun jalannya juga sepi banget teman-teman ya. Aku tuh ingat ya 2 tahun yang lalu itu aku mau ngantar mobil di sini tuh 1 jam lebih teman-teman, karena putar-putar gitu loh. Lewat sini ditutup di portal, harus putar lagi, sampai aku tuh dikomplain ya sama customer aku karena pengantaran itu bisa 1 jam lebih karena macet total di sini tuh. Tapi sekarang itu nggak tahu ya, mungkin karena ekonomi lagi sulit, nggak banyak wisatawan, nggak banyak orang pada mudik, jadinya orang seperti aku ini, pembisnis seperti aku ini juga kena imbasnya juga teman-temannya, sepi juga lebaran tahun ini. Dan ini sampai teman-teman ya di parkirannya ya, aku tuh nggak masuk, Pak suami itu parkir di sini ya. Aku tuh disuruh nyetir mobilnya Pak suami yang mau ngambil motornya, cuma aku nggak mau nyetir ya teman-teman, males banget nyetir. Aku lebih baik yang ngambil motornya itu ya, Pak suami langsung aja pulang, aku mau ngambil motornya. Masuk dulu ya ke parkirannya, nggak jauh dari tempat ini. Kasihan ya pelanggan aku itu, jalan kakinya lumayan jauh ya ke pintu masuk stasiunnya, karena dia itu parkirnya di ujung pintu masuk ya teman-teman. Nggak jauh dari pintu masuk, langsung aja ya aku buka kode yang dia kasih di bawah botol ini. Itu ya kunci sama tiket loketnya teman-teman. Langsung aja aku langsung mau pulang. Itu ya teman-teman, lihat dia itu parkir kemarin jam 3-an ya. Aku nggak sempat ngambil. Ini pun kita bayar loketnya itu 10.000, jadi per 24 jamnya itu 10.000 ya teman-teman, sampai aja aku di garasi. Ini ya beberapa mobil sudah pada pulang karena memang momen lebaran sudah selesai. Mobil pada kotor, terus itu ya mobil Brio kuning kita yang jarang sekali di garasi, karena itu kecintaan sejuta umat ya teman-teman. Kecintaannya para mahasiswa, sering banget disewa sampai bulanan, mingguan, jarang sekali pulang. Ini ya giliran pulang itu teman-teman lihat banyak sekali yang lecet. Terus sudah resikonya ya bisnis sewa mobil atau motor itu, kalau nggak rusak ya pasti lecet, terus atau enggak digadekan ya. Cuma amit-amit jangan sampai ketemu orang yang ruwet yang suka menggadekan barang orang. Teman-teman lihat juga ya, itu Pak suami mau parkir pun atletnya harus keluar dari garasi ya teman-teman. Aku tuh memang sedikit kesal ya di sini tuh, karena memang hak sewa aku itu sekarang nggak sepenuhnya ya teman-teman. Kalian lihat banyak sekali itu rongsokan punya keluarganya yang punya garasi. Terus itu ada satu mobil, itu bukan mobil kita ya teman-teman ya, itu mobil tetangga yang parkir di situ. Aku tuh sudah sering bilang ya, jangan parkir di situ karena memang sering kosong ya garasi aku itu. Cuma kalau pas lagi pulang gini tuh repot ya teman-teman, karena nggak menentukan mobil kita itu pulangnya, kadang pulang, kadang kosong, kadang penuh, nggak tentukan. Dan itu ya bekas lecetnya yang kemarin itu dipakai sama saudara aku. Belum aku tanyakan ke bengkelnya ya habisnya berapa. Nanti kalau sudah aku tanyakan baru aku info ke saudaraku, katanya dia mau ganti rugi ya teman-teman. Alhamdulillah. Itu ya teman-teman, kalian lihat ya garasi aku tuh susah banget buat atlet ya. Ujung sana itu dipakai buat saudaranya, keluarganya yang punya garasi buat naruh tempat rongsokan gitu ya, karena kebetulan usaha rongsokan gitu kan, pengepul rongsok. Jadinya itu sering banget penuh dengan rongsokan, terus gerobaknya. Terus mobil yang satu ini tuh sangat mengganggu dan menghalangi aktivitas kami sekali teman-teman. Aku tuh kadang-kadang komplain tapi ya begitu aja terus. Makanya aku tuh tahun ini mau pindah aja ya, nyari yang bener-bener amanah yang punya, terus
Nggak seperti itu ya caranya. Aku tuh juga mau komplain juga serba bingung ya teman-teman, karena memang gimana ya, takutnya bikin ribut atau gimana. Ya sudah ya, cara mengakalinya adalah pindah ya teman-teman. Doakan ya rezekiku banyak biar aku bisa pindah ke tempat yang lebih bagus. Lalu ini ya, selesai dari parkir mobil, aku tuh langsung aja ke stasiun Lempuyangan ngambil 2 motor teman-teman. Semalam itu kan aku pulang naik motor ya, karena ada bocil 4. Kita bawa 2 motor dan kita parkir di stasiun Lempuyangan. Jadi ini kita juga langsiran ya ngambil motor. Terus setelah itu beli es teh teman-teman, seperti biasa karena panas banget. Ini kontrakan aku sudah bukaan pintu, berarti tandanya itu ada adik aku lagi nyetrika. Langsung aja ya aku turunin semua barang-barang aku yang aku bawa dari rumah. Itu ada aneka snack dan minuman es teh ya teman-teman. Dan langsung aja ini aku masuk ke rumah, sudah ada adik aku. Dan cekidot ada si Kenzo juga, cilup. Bah. Tuh lihat ya, dia tuh syok lihat aku teman-teman. Karena seminggu lebih ya dia tuh nggak ketemu sama aku, makanya ini pertama kalinya dia lihat aku lagi setelah aku mudik ke Wonosobo, sibuk sana sini, baru kali ini ya ketemu Kenzo lagi. Dia itu kayak kebingungan ya. Itu lihat teman-teman matanya. Aku tuh ketawa nggak henti-hentinya ya. Ada aja tuh bocil ngeliatin aku sampai nggak kedip matanya. Mungkin dia tuh kayak, ini siapa ya, kok cantik banget budenya. Astaga, itu aku sampai ngakak teman-teman. Masih belum kedap juga ya matanya, sudah aku panggil-panggil, aku bercandain masih dengan pose yang sama, mata yang sama, pandangan yang sama ya. Motor kayu. Dia lagi mandarin ibunya nyetrika, nggak ada temen ya, kasihan banget. Tadi pagi itu aku suruh kesini jam 8 teman-temannya, karena ada customer aku yang mendadak itu mau seragamnya mau dipakai ya, makanya dia kasih di pagi hari. Itu lihat ya si Kenzo, gemesnya minta ampun, masih dengan muka yang sama ya, lugunya, polosnya, gemes kan. Ini aku tinggal ya, aku mau ganti baju, lepas pakaian dan tas. Terus dia itu nangis teman-teman. Aku tuh tunjukin videonya ke suami aku teman-temannya, karena memang ini mukanya itu loh menggemaskan ya. Dia tuh nangis, mungkin pengen digendong, tapi aku mau cuci kaki, terus lepas pakaian, lepas tas dulu ya, karena kan dari luar biar bersih dulu kan. Lalu itu ya, Pak suami itu tadi itu langsung ngambil laundry punya pelanggan. Langsung aja mereka itu melepas rindu ya, karena setelah lama juga nggak ketemu. Itu pakaian pelanggan kita yang request setrika aja teman-teman ya, langsung aja ditimbang Pak suami. Habis ini tuh aku mau mandi teman-teman, karena aku tuh belum mandi dari pagi dari rumah. Aku langsung berangkat ke sini ya. Ini sampai di kontrakan, gendong si Kenzo dulu sebentar ya, minum es tehnya, baru deh kita ke kamar dan mandi. Biar adik aku tugasnya nyetrika ya sampai selesai, sampai semampunya dia aja. Aku habis ini mau mandi, istirahat di kamar sama Pak suami dan si Kenzo. Pokoknya hari ini full istirahat ya teman-teman, sudah selesai semua urusannya, acara mudiknya, acara langsirannya, tinggal istirahat total. Waktunya adik aku ya, kemarin kan sudah istirahat, dia nggak nyetrika, nggak ngapa-ngapain. Sekarang tugas dia adalah nyetrika sampai selesai. Lalu itu tugasnya Pak suami seperti biasa ya, pengantaran laundry, karena tadi itu pelanggan aku request ya seragamnya mau dipakai, jadinya itu langsung aja diantar Pak suami. Oke teman-teman, aku tuh sudah risih ya, sudah gerah banget pengen mandi, jadinya ini aku mau mandi, bawa Kenzo di kamar. Biarkan aku tuh terhibur ya, kangen juga semingguan gak ketemu. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya bantu supportnya untuk like, komen, dan subscribe ya, biar aku tuh terus semangat bikin konten. Meskipun algoritma penonton aku tuh menurun drastis ya teman-teman, aku tuh tetap semangat bikin konten. Setiap hari itu aku selalu mengusahakan ada vlog yang aku share teman-teman, yang video panjang ya, ada juga video shortnya. Nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah rezekinya aku video aku FYP atau viral, itu pasti ada waktunya. Jadi sabar aja ya, bantu supportnya, like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar berkah barokah dan aku semangat bikin kontennya. Siang ini tuh aku selesai mandi teman-teman, terus Pak suami habis selesai sholat
luhur itu langsung aja kita mainan di kamar. Dan ini malam harinya ya, ada Pak suami mainan kembang api sama si Vano. Jadi malam ini tuh ibu aku sudah kesini teman-teman, ngantar si Vano. Terus ada Akila juga. Ini dimatikan lampunya sengaja ya karena mainan kembang api. Itu aku nyuruh si Vano buat ngerapiin sendal teman-teman, meskipun dia tuh ngedumel ngomel tapi tetap dirapiin aja teman-teman. Itu Akila mainan HP, terus ibu aku tiduran aja sambil nonton TV. Dan habis ini aku juga mau istirahat ya teman-teman. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Berkah barokah dan sampai jumpa di next video ya teman-teman. See you next video. Bye.